Baiklah. Baiklah teman-teman, di sini Rahel akan menampilkan presentasi Rahel, yaitu dengan judul karakteristik petugas pelayanan keperawatan dalam mempertahankan pelayanan prima perawat, dengan dosen pengampu yaitu Bu Isna Niar, SCAP MCAP. Lalu pengertian pelayanan prima atau service excellent adalah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang. Lalu lanjutannya, pelayanan keperawatan prima adalah pelayanan keperawatan profesional yang memiliki mutu, kualitas, dan bersifat efektif, efisien, sehingga memberikan kepuasan pada kebutuhan dan keinginan lebih dari yang diharapkan pelanggan atau pasien. Pelayanan prima sebagaimana tuntutan pelayanan yang memuaskan pelanggan atau masyarakat, maka diperlukan persyaratan agar dapat dirasakan oleh setiap pelayan untuk memiliki kualitas kompetensi yang profesional dan memiliki kualitas kompetensi profesionalisme menjadi sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap transaksi. Menurut Judiardi 2010, dikatakan bahwa service excellent ialah memperbaiki barang yang rusak atau usang dan memberikan layanan yang menyenangkan. Lalu apa saja unsur-unsur melayani prima? Yang pertama ada kesederhanaan, lalu ekonomis, selanjutnya kejelasan, ketepatan waktu, kepastian, efisiensi, keamanan, dan keterbukaan. Menurut Jiptono 2008, pelayanan prima atau service excellent terdiri dari 4 unsur pokok, antara lain A. Kecepatan, B. Ketepatan, C. Keramahan, dan D. Kenyamanan. Selanjutnya, unsur-unsur melayani prima sesuai keputusan Menpan nomor 81 tahun 1993, yaitu kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, dan keadilan yang merata. Lalu pelayanan prima bidang kesehatan. Dalam Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 828-Menkes-7-1999 tentang pelaksanaan pelayanan prima bidang kesehatan dijelaskan bahwa berdasarkan aspek-aspek kesederhanaan, kejelasan, kepribadian, keamanan, efisiensi ekonomis, keadilan, ketepatan waktu, kebersihan, kinerja, dan juga sikap perilaku, maka pelaksanaan pelayanan prima di bidang kesehatan perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Mengupayakan paparan yang jelas melalui papan informasi. 2. Setiap aturan, tata cara, atau petunjuk seperti yang tersebut di atas harus dilaksanakan secara tepat, konsisten, konsekuen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menerima pelayanan diatur secara jelas setiap persyaratan yang diwajibkan. 4. Tersedia loket informasi dan kotak saran bagi penerima pelayanan yang mudah dilihat atau dijumpai pada setiap tempat pelayanan. 5. Penanganan proses pelayanan sedapat mungkin dilakukan oleh petugas yang berwenang atau kompeten. Yang keenam yaitu selalu diupayakan untuk menciptakan pola pelayanan yang tepat sesuai dengan sifat dan jenis pelayanan yang bersangkutan. 7. Biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhitungkan kemampuan masyarakat. 8. Pemberian pelayanan dilakukan secara tertib, teratur, dan adil, tidak membedakan status sosial masyarakat. 9. Kebersihan dan sanitasi lingkungan tempat dan fasilitas pelayanan harus selalu dijamin melalui pelaksanaan pembersihan secara rutin dan penyediaan fasilitas pembuangan sampah. 10. Selalu diupayakan agar petugas memberikan pelayanan dengan sikap ramah dan sopan serta berupaya meningkatkan kinerja pelayanan secara optimal. Lalu selanjutnya yaitu karakteristik yang harus diperhatikan dalam perbaikan kualitas jasa dan kualitas jasa pelayanan dalam bidang kesehatan. 1. Kepastian waktu pelayanan. 2. Akurasi pelayanan. 3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. 4. Tanggung jawab. 5. Kelengkapan. 6. Kemudahan mendapatkan pelayanan. 7. Variasi model pelayanan. 8. Pelayanan pribadi. Yang ke-9 kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. Dan 10. Atribut
pendukung pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan keperawatan prima. Menurut Nur Salam 2002, keberhasilan pelaksanaan kegiatan menjamin kualitas pelayanan keperawatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni A. Faktor pengetahuan, B. Faktor beban kerja, C. Faktor komunikasi. Faktor-faktor pelayanan keperawatan prima. A. Sikap, B. Perhatian, C. Tanggung jawab, D. Penampilan, E. Kemampuan, dan F. Tindakan. Oke, mungkin cukup sekian. Sebagai petugas keperawatan atau perawat. Kemudian kebiasaan kita memberikan touch, ya, sentuhan. Touch ini dalam tanda kutip memberikan rasa nyaman pada penerima layanan keperawatan, memberikan rasa nyaman pada orang yang ada di sekitar kita, ya, bahwa dengan tanpa berkata-kata saja kita dekat, kita sentuh pundaknya untuk menenangkan dirinya, atau kita pegang tangannya untuk menenangkan dirinya, itu sudah memberikan rasa nyaman pada pasien. Nah, pribadi yang seperti itu kan nggak bisa hanya sebagai syarat saja. Akan terasa orang yang terbiasa atau tidak terbiasa punya karakter seperti ini, ya. Kemudian setiap melakukan sesuatu kita tunjukkan semangat, minat kita, ya. Jadi nggak loyo. Jadi kalau nama lainnya kita tunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu mendapatkan atensi yang luar biasa, perhatian yang luar biasa, minat yang luar biasa, bahwa kita mau melakukan itu. Nah, nama lainnya itu kalau Ananda sudah bekerja, etos kerja. Jadi totalitas, ya, harus punya karakter yang menunjukkan bahwa kita memang melakukan suatu pekerjaan itu memang total, bersemangat. Ini tak loyo, ini pasien melihat kita itu setengah hati perawat ini untuk memberikan layanan keperawatan, ya. Ini sebenarnya karakter-karakter yang diminta, karakter perawat yang diminta dalam service excellence itu sebenarnya soft skill. Ya, mungkin Ananda pernah dengar saat ini sangat dibutuhkan lulusan yang memiliki soft skill selain hard skill. Kalau hard skill itu kan Ananda dikasih soal UTS 10 soal bisa menjawab 9, 8. Nah, itu hard skill, nilai, ya, kemampuan kognitif. Tapi kalau soft skill ini adalah karakter-karakter yang dituntut dalam melakukan layanan prima. Nah, penuh taktik, orangnya inovatif, kreatif, ya, harus penuh taktik, jadi tidak habis akal. Perawat yang bisa memberikan layanan prima punya karakter dia penuh solusi, ya, penuh solusi. Jadi dia tidak habis akal. Di sini kalau nama lainnya, kalau Ananda pernah dengar, berpikir kritis. Perawat